Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baragi Bisana, NIM 20101122. Di sini saya kelas S1T08D. Cita-cita saya menjadi seorang engineer. Nah, kali ini saya akan membahas tentang konstruksi dasar pemilihan. Langsung saja. Di sini ada konstruksi dasar pemilihan. Yang pertama itu ada pembahasan, flowchart, demo, dan kesimpulan. Yang pertama, pembahasan konstruksi dasar pemilihan atau selection. Apakah itu konstruksi dasar selection atau pemilihan? Selain runtutan atau sequence, konstruksi dasar lain yang dapat digunakan untuk membangun sebuah algoritma adalah pemilihan atau selection, yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol arah dari sebuah proses. Dengan kata lain, konstruksi dasar pemilihan digunakan untuk memilih langkah apa yang harus diambil atau dilakukan selanjutnya apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya. Nah, dengan adanya pemilihan tersebut, maka program seolah-olah dapat mempunyai pikiran bercabang karena mampu mengambil alih keputusan selanjutnya berdasarkan kondisi tertentu. Oleh karena itu, konstruksi dasar pemilihan sering disebut juga dengan percabangan atau pengambilan keputusan. Nah, konstruksi dasar pemilihan atau selection dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada pemilihan tunggal, pemilihan ganda, pemilihan majemuk, dan pemilihan bersarang. Nah, yang pertama itu ada pemilihan tunggal. Nah, misalkan di sini ada pemilihan tunggal. Nah, di sini pemilihan tunggal laser. Kita pakai laser di sini. Mulai, apabila mulai. Nah, langsung memenuhi syarat. Apabila syarat iya, itu instruksi. Jika tidak, itu selesai. Selanjutnya itu ada pemilihan ganda. Nah, pemilihan ganda di sini beda dengan pemilihan tunggal. Pemilihan ganda di sini pertama itu mulai, syarat, apabila syaratnya terpenuhi iya, jika tidak langsung instruksi kedua. Jika iya itu instruksi pertama, nah selesai instruksi kedua maka langsung selesai. Yang ketiga itu adalah pemilihan majemuk. Nah, pemilihan majemuk di sini ada beberapa syarat. Jika syarat pertama tidak terpenuhi maka langsung ke syarat kedua. Jika syarat kedua tidak terpenuhi maka syarat ketiga. Jika syarat ketiga tidak terpenuhi maka syarat ke N sampai seterusnya sampai selesai, sampai syarat itu terpenuhi. Nah, jika syarat satu terpenuhi maka instruksi satu dan seterusnya sampai selesai. Nah, habis itu selesai. Yang terakhir itu yang keempat, pemilihan bersarang. Di mana pemilihan bersarang di sini ada apabila kondisi pertama itu ada pemilihan dalam pemilihan. Misalkan nih, maksudnya gimana sih? Misalkan kondisi pertama itu syaratnya terpenuhi apa tidak. Jika terpenuhi maka iya, langsung ke kondisi kedua. Nah, kondisi kedua itu pemilihan lagi, iya atau tidak. Jika iya langsung ke perintah 1, jika tidak ke perintah 2. Nah, langsung selesai. Nah, jika kondisi pertama yang tadi itu salah atau false, penilaian false, maka kondisi ini langsung kita ke kondisi ketiga, yaitu dimana kondisi ketiga itu ada perintah lagi yang ketiga dan ke perintah keempat, jika benar, jika tidak. Nah, sampai selesai. Selanjutnya di sini ada ilustrasinya nih. Jika yang pertama, jika mulai, apakah Anda membawa surat-surat lengkapan? Jika iya boleh, jika silakan boleh lewat, jika tidak maka selesai instruksinya. Nah, ini pemilihan tunggal. Yang kedua itu pemilihan ganda. Nah, di sini mulai, apakah sampah organik? Iya, maka bisa dibuat pupuk. Jika tidak, maka daur ulang. Misalkan sampah botol ataupun apa gitu. Lanjut, begitunya langsung selesai. Nah, yang ketiga itu pemilihan majemuk. Nah, jika mulai, jika if sama dengan 21 maka dewasa. Jika if lebih besar dari jika tidak itu maka 14 menilai remaja. Instruksinya remaja. Jika if sama dengan 7 sama dengan anak-anak. Yang jika tidak lagi yang Anda masukkan salah, maka selesai. Nah, ilustrasi yang keempat itu ketika kita mulai, kita pertama ini kita membahas tentang
program PPKM, misalkan luar kota. Iya atau tidak? Jika iya, kelengkapan suratnya yang diminta, maka apabila ada silakan Anda boleh lewat, jika tidak silakan putar balik, maka selesai. Nah, jika tidak, maka ada pemilihan lagi nih. Jika tidak, yaitu berarti dalam kota. Nah, di dalam kota ini ada iya dan tidak. Misalkan Anda mau ke dalam kota berarti ya, kelengkapan suratnya. Jika ada boleh lewat, jika tidak silakan putar balik. Nah, jika Anda tidak terpilih atau bernilai false, maka yang Anda masukkan salah. Selesai. Nah, di sini langsung kita demo berdasarkan yang tadi, ilustrasi yang tadi. Di sini kita mulai aja ya. Pertama itu kita pakai include. Ya, string ini kodenya yang empat di komanya, terus in main ini. Terus di sini kita inputkan surat, nama dan nah di sini langsung kita cepat. Jangan lupa tanda petiknya di sini tadi kan apakah Anda membawa surat kelengkapan? Apakah Anda membawa surat kelengkapan? Sini. Nah, di sini tanda petiknya. Apakah Anda membawa surat kapan? Nah, di sini kita masukkan terus di sini surat di sini if surat. Nah, di sini saya apabila surat sama dengan kurang dari satu sama dengan ini satu itu iya, dua itu tidak, berarti salah. Ini dua. Tutup. Berarti di sini jawabnya silakan Anda boleh lewat. Oh iya kan, lupa petiknya. Jangan lupa petiknya guys. Jangan lupa ending. Nah, itu sini jangan lupa tutup. Terus setting terminal. Oke, kita cek sekarang. 1
guys. Bentar ya, guys. Oke guys, di sini saya sih udah buat nih. Apa yang salah ya guys? Sama aja sih padahal. Tapi kalau di sini benar. Satu. Sama yang sama gitu. Dua. Nah silakan anda boleh lewat. Berarti dua itu ya. Berarti di sini satu dong. Oke, berarti di sini satu. Yes. Dua. Kok nggak ada ya? Apa di sini? Di sini padahal mau. Oh salah guys. Oke guys, di sini saya sih udah buat nih. Apa yang salah ya? Sama aja sih padahal. Tapi kalau di sini benar. Satu. Nah silakan anda boleh lewat. Berarti dua itu ya. Berarti di sini satu ya. Oke, berarti di sini satu. Dua. Kok nggak ada ya? Apa di sini? Oke, sekian dari program yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Satu kualitas dari saya, dunia ini penuh dengan orang-orang yang baik. Jika kamu tidak menemukannya, maka jadilah salah satunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.